Sampun. Monggo Kak Widi, bisa kita awali pembelajaran pada pagi hari ini, pertemuan yang ke-7 1.5. Monggo Kak Widi. Baik, terima kasih Kak Nugroho. Sebelumnya kakak-kakak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kak Nugroho selaku fasilitator pada PKG gelombang 2 ini, kakak-kakak semua yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berjumpa lagi di Tatap Maya untuk pembelajaran modul 1.5. Betul ya Kak? Betul nggih Kak. Tak lupa salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Berikut keluarga, sahabat, serta kita semua selaku umatnya yang senantiasa mengikuti segala sunnah-sunnahnya hingga yaumul akhir. Amin. Pada kesempatan kali ini, kakak-kakak semuanya, sebelum kegiatan kita mulai, marilah kita buka dulu kegiatan pada pagi hari ini dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Selanjutnya langsung saja pada inti pembelajaran pada pagi hari ini kepada Kak Nugroho saya persilahkan. Semoga Siap, terima kasih Kak Widi sudah membuka pembelajaran pada pagi hari ini. Kita ketemu lagi di GMAT ke-7 nggih Kak nggih. Dan mohon izin untuk share screen untuk pembelajarannya Kak. Sudah kelihatan nggih Kak nggih? Atau belum? Sampun nggih. Sudah Kak. Sampun. Terima kasih. Oke, terima kasih kakak-kakak. Selamat pagi, selamat bahagia, selamat beraktivitas. Nggih Kak Dela siap sambil minum. Siap Kak Dela, monggo nggih. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salmo, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini Kak. Kita berjumpa kembali di Tatap Maya yang ke-7 pada agenda 1.5 terkait pengembangan kurikulum PJUK. Pada modul 1.5 ini kita akan berbagi tentang topik yang menarik Kak ini nanti Kak. Topik yang menarik dan relevan dalam dunia pendidikan yaitu pengembangan kurikulum PJUK yang berkaitan dengan mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan tentunya Kak. Fasilitator ini ya Kak yang mengingatkan tentang menyalakan kamera. Bila mana ada kesibukan yang lain, kakak-kakak bisa tidak menyalakan terlebih dahulu atau yang ada kepentingan yang lebih penting lagi, silahkan untuk boleh mematikan kamera dulu. Mematikan mikrofon. Nah, mematikan mikrofon ini tentunya bila mana ada yang berbagi cerita, ada yang baru presentasi dan sebagainya bisa mematikan mikrofon sebentar. Selanjutnya hadir seutuhnya kakak diharapkan untuk hadir terus nih Kak. Kita ketemu 19 kali pertemuan Tatap Maya Kak ini. Hargai waktu bersama. Selanjutnya maksimalkan fitur chat bila mana nanti dari LMS diminta untuk menuliskan di kolom chat, nanti kakak-kakak bisa menuliskan di kolom chat.
Klik raise hand sebelum bertanya. Nah, ini Kak, nanti bila mana ada yang bertanya nanti raise hand dulu atau klik gambar tangan yang ada di layar kakak-kakak sudah ada. Gangguan teknis adalah hal wajar dan nanti ini bila mana jaringan atau mati listrik itu hal yang wajar, Kak. Seperti itu kakak-kakak. Halo kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah satu, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Ini apakah kakak-kakak sudah membaca Kak ini Kak terkait prinsip dari pemikiran Ki Hajar Dewantara Kak? Kak Suhartina sudah membaca modulnya? Sampun Kak. Oh siap. Kak. Nanti kita ulas lagi Kak. Kita belajar bersama. Lanjut, waktu kita adalah 2 JP ini Kak. Agenda kita sesi ini yaitu backward design yang pertama, yang kedua adalah pengembangan kurikulum PJOK, yang ketiga pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum Merdeka tentunya Kak. Walaupun dulu itu masih belum kurikulum Merdeka, sekarang kita menggunakan kurikulum Merdeka, tentunya banyak desain-desain yang menurut kurikulum Merdeka itu dilemparkan ke kakak-kakak, dalam artian didesain secara pribadi guru PJOK dan melihat aset-aset atau apa ya yang ada di sekolah kita masing-masing. Lanjut aktivitas 1, backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Coba Kak Suhartina, backward design itu apa Kak nih Kak? Kalau di dalam LMS yang sudah dipelajari Kak? Yang ada di LMS kemarin itu lah, mungkin tentang pendekatan dalam merancang itu loh Kak. Kak Mariati bisa untuk membantu Kak Suhartina? Apakah Kak Mariati sudah membaca tentang modul LMS yang ada di LMS itu, backward design itu apa Kak? Belum ya Kak? Ya, siap. Jadi backward design ini dalam pengembangan kurikulum PJOK yaitu adalah suatu pendekatan Kak dalam merancang instruksional yang melibatkan perencanaan proses pembelajaran yang dimulai dari identifikasi capaian yang diharapkan dan kemudian merancang langkah-langkah untuk yang dibutuhkan mendapatkan capaian tersebut Kak. Dengan secara mundur ke belakang, kita melihat rancangan-rancangan terlebih dahulu. Dalam pengembangan program pembelajaran backward design juga menggunakan metode yang sama, yakni dari capaian atau tujuan diteruskan dengan bergerak ke belakang, menentukan penilaian, pengalaman belajar,
dan aktivitas untuk mencapai tujuan tersebut. Seperti itu Kak, untuk dari inti backward design pengembangan kurikulum merdeka. Kita lanjutkan. Nah ini Kak, menurut kakak-kakak dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK Kak? Ini bisa dituliskan di kolom chat Kak. Coba Kak. Apakah kakak-kakak menilai 10? Nah, itu bisa dituliskan ada di kolom chat. Atau berapa nanti kita bahas bersama Kak. Mau Kak. Kak Mariati 7, siap. Kak Ridwan, oke. Kak Ridwan 7, siap Kak Ridwan. Yang lain monggo Kak, bisa dituliskan kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK Kak. Mungkin kemarin sudah ini Kak Rindo, Kak Widi, Kak Aji, sudah maksudnya sudah rapat ya sama Pak pengawal kurikulum PJOK ini Kak. Monggo Kak, dituliskan Kak, bisa Kak. Kak Mariati bisa berbagi Kak, kenapa kok menuliskan 7, kok tidak 10 saja Kak Mariati? Monggo Kak. Siap, monggo nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Open cam Kak Mariati. Oh, sudah belum? Ya, sampun. Monggo Kak. Ya. Saya ulangi lagi, kenapa kok saya memilih 7? Karena saya jujur belum memahami 100 bahkan 90% tentang kurikulum merdeka itu. Yang sepemahaman saya bahwasanya proses pembelajaran di kurikulum merdeka itu hanya sebatas proses pembelajaran terfokus pada kemampuan peserta didik atau berdiferiansi seperti itu. Kemudian yang lain-lainnya, pendukung-pendukung yang lainnya termasuk RPPE yang sekarang modul
modul kurikulum Merdeka itu bentuknya seperti apa, karena saya mencari literasi masih banyak berbagai macam bentuk modul yang saya dapat, yang sesuai dengan kurikulum Merdeka itu seperti apa, saya juga mohon pencerahannya, nanti belum begitu paham. Jadi saya baru sebatas pemahaman proses pembelajaran di kurikulum Merdeka itu adalah berpusat pada peserta didik. Seperti itu Kak Nugroho, Kak Fasilitator yang bisa saya sampaikan. Matur suwun, sumangga. Siap, sami-sami Kak Mariadi, memang benar ya. Kita pun masih bingung Kak ini. Jadi kurikulum Merdeka itu baru lahir, belum lama nggih. Karena kita sudah lama dengan Kurtilas nggih Kak nggih. Dulu kurikulum 6 2006 terus Kurtilas dan bahkan sekarang kurikulum Merdeka. Tentunya dalam kurikulum Merdeka ini kita diberi kesempatan Kak. Kita memilih sendiri, kita membuat sendiri, dalam artian tujuannya kita kan melihat peserta didiknya. Tapi tidak lupa kita melihat aset-aset yang ada di sekolah kita masing-masing Kak. Nah, tapi CP-nya itu tujuan CP-nya itu sama semua kan dari kementerian Kak itu nanti. Kita itu diberi keleluasaan untuk membuat sendiri Kak tentunya Kak. Seperti itu Kak di dalam kurikulum Merdeka ini. Kurang lebih seperti itu Kak kalau pemahaman. Satu hal yang menjadi pertanyaan saya di kurikulum Kak Rinto, Kak Nugroho. Di SMK mungkin sama atau tidak saya kurang paham antara TK, SD, SMP ataupun SMA. Di SMK itu proses pembelajaran PJOK itu hanya sampai kelas 11. Jadi kelas 12 tidak ada, sehingga itu bagi guru PJOK di tingkat SMK tentu saja beban mengajarnya berkurang, yang efeknya nanti di data dapodik. Itu yang saya kurang paham, kenapa kok dihilang, tujuan dan maksudnya itu seperti apa. Itu apakah Kak Mariadi, apakah SMK Kak Mariadi sendiri atau Kak Mariadi sudah bertanya ke SMK yang lain sewilayah? Saya sudah tanya di SMK yang lain. Kurikulum dari pusat Merdeka itu spektrumnya hanya sampai kelas 11, sedangkan SMA kelas 12 itu masih diadakan. Nah, saya yang menjadi pertanyaan, kenapa SMA, SMK itu yang levelnya boleh dikatakan sama kok. Apakah di kelas 12 itu Kak belum Merdeka, kurikulum Merdeka Kak itu? Sudah, saya tanya bagian kurikulum spektrumnya memang seperti itu dari pusat. Oh iya. Karena itu yang jadi pertanyaan saya. Betul ya. Iya. Ini malah jadi apa ya Kak ya? Karena kan itu nanti berkaitannya dengan dapodik dan pribadi sendiri Kak itu nanti. Sekali. Dan itu apa jenengan yang sewu nambah jam atau gimana di luar instansi Kakak? Dulu pertama kurikulum Merdeka diterapkan di SMK kan bertahap. Saya sempat nambah jam di SMK yang lain. Tapi setelah kelas 11 sudah dilaksanakan kurikulum Merdeka, saya tidak nambah jam. Walaupun sebenarnya itu masuk limit 25 jam dari ketentuan dari dapodik. Iya. Karena kelas SMK Pajangan kan kelasnya cuma kecil kan. Beda dengan Sewon, dengan Satu Bantul, itu kelasnya paralelnya besar. Siap, terima kasih Kak untuk berbagi pengalamannya di SMK Pajangan dari Kak Mariadi. Itu bisa dilanjutkan ke Pora Kak mungkin. Seperti itu. Kenapa kok? Jawabannya saya pernah bertanya. Dikit gitu ya. Saya pernah bertanya, tapi ya jawabannya ya masih samar-samar gitu.
Ya, kita pun juga belum tahu kalau seperti itu, malah kaget ini ya. Ya, Akhirnya, terima kasih Kak Mariati. akhirnya pasrah mawon. Ya, terima kasih Kak Mariati sudah berbagi pengalamannya. Mohon maaf Kak, baru mati listrik, sinyal kurang bagus. Nggih, siap Kak Pasha, tidak apa-apa nggih. Kita melanjutkan ke sesi berikutnya. Apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah Kak ini Kak? Maksudnya di sekolahnya kakak-kakak masing-masing nggih tentunya nggih. Silakan menjawab di kolom chat Kak. Nah, ini diminta kakak-kakak diminta untuk menjawab di kolom chat Kak. Monggo Kak, bisa dituliskan tujuan dari adanya pembelajaran PJOK Kak. Monggo Kak. Kak Ridwan, monggo Kak Ridwan bisa berbagi Kak Ridwan. Kak Ridwan bisa berbagi pengalamannya, kenapa, apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah Kak Ridwan. Monggo Kak Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Fasilitator. Menurut saya tujuannya adanya pembelajaran PJOK di sekolah yaitu yang jelas untuk meningkatkan kualitas peserta didik, terutama pada kesehatan anak. Tapi bukan hanya itu Pak, menurut saya dengan adanya pembelajaran PJOK ini di sekolahan untuk anak-anak juga bisa untuk membentuk aspek-aspek penting yang lainnya, misalnya pembentukan karakter, pengembangan nilai-nilai sportivitas anak, serta peningkatan kesehatan mental dan fisik anak. Seperti itu Pak menurut saya. Siap, terima kasih Kak Riwat, memang betul ya Kak nggih. Yang pokok itu tidak mencetak atlet ya Kak ya kalau di sekolah itu ya Kak ya. Memang benar ya. Betul, apalagi sekolah SD Pak. Betul Kak Ridwan, benar. Walaupun kita di apa ya seperti kepala sekolah itu kudu duwe bibit, nah itu kan nggak bisa Kak, karena kita tidak bisa mencetak seperti itu. Oke, terima kasih Kak Ridwan. Untuk Sama-sama. selanjutnya dari mungkin dari Kak siapa ya ini? Kak David, monggo Kak David. Bisa berbagi pengalamannya Kak David. Apa tujuannya pembelajaran PJOK di sekolah Kak David? Monggo Kak David. Oke, terima kasih Kak Fasilitator izin menjawab. Siap. Kemungkinan jawabannya hampir sama seperti Kak Ridwan. Tujuan dari adanya pelajaran PJOK tersebut yaitu menurut saya dalam 3 aspek. Aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, untuk kognitif kognitif itu kan untuk melatih anak kritis dalam berpikir, terus pengalaman serta gerak-gerak dasar yang motorik tersebut. Kurang lebih seperti itu Kak. Siap Kak David, terima kasih. Memang kita harus seimbang ya Kak antara kebugaran, kesegaran, dan motoriknya ya Kak ya. Jangan lupa motoriknya itu sangat penting sekali. Terima kasih Kak David. Tujuan utama PJOK yaitu mencakup 1, pengembangan keterampilan fisik, ya, meningkatkan keterampilan motorik dan koordinasi tubuh melalui berbagai kegiatan fisik dan olahraga. Yang kedua, peningkatan kesehatan dan kebugaran Kak ini. Mendorong gaya hidup sehat dengan meningkatkan kebugaran fisik dan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan. Ketiga, kebutuhan karakter dan etika ya. Mengajarkan nilai-nilai seperti sportivitas, disiplin, kerjasama, dan tanggung jawab sosial.
Keempat, mengembangkan keterampilan sosial, membangun kemampuan berinteraksi dan bekerja sama dalam tim melalui kegiatan olahraga. Kelima, pengembangan pengetahuan, meningkatkan pemahaman peserta didik tentang pentingnya aktivitas fisik untuk kesehatan seumur hidup dan kebugaran jasmani. Yang terakhir, mendorong keterlibatan seumur hidup, membentuk kebiasaan hidup aktif yang akan terbawa hingga dewasa atau akhir hayat. Seperti itu Kak, tujuan dari pelajaran PJOK. Kita lanjut, menurut capaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka 2024, pendidikan jasmani, kesehatan, dan olahraga bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam satu, mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Yang kedua, membantu dan memberi dukung mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Tiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Yang terakhir, empat, menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Ini Kak, menurut capaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka ini Kak. Mari berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya. Silahkan tulis di kolom chat atau raise hand untuk menyampaikan pendapat kakak-kakak. Yaitu, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Sudah gimana ya Kak ini mau menyampaikannya ini? Apakah kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran PJOK dan menjadikannya acuan? Dalam artian ini kakak-kakak sudah ada ada feeling, ada mute nggih, dengan baik tujuan mata pelajaran PJOK dan menjadikan sebagai acuan. Apakah PJOK itu acuan sebagai pembelajaran Kak ini Kak di instansi kakak-kakak? Maksudnya pokok sekali gitu loh Kak ini dari pertanyaannya ini Kak. Ada yang bisa bagi Kak raise hand untuk ini pertanyaan yang agak-agak fenomenal ini Kak? Entah kurikulum 2006, entah kurikulum 2013, ataupun yang sekarang ini, apakah kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan PJOK dan menjadikan acuan Kak ini Kak? Dalam artian pokok, apakah pokok sekali ini maksudnya itu kalau diintikan itu Kak? Apakah PJOK itu tujuannya sangat pokok di instansi kakak-kakak? Monggo Kak bisa raise hand untuk berbagi pengalamannya Kak.
Kak Elin bisa berbagi, Kak Elin. Kak Elin, monggo Kak Elin. Belum Kak Elin? Kak Rinto bisa untuk berbagi, Kak? Kak Rinto? Nggih, Kak. Oh ya, nggih, Nah, monggo Kak Rinto bisa saya berbagi. tadi pakai apa? Laptop sama HP karena sinyalnya ini nggak mendukung, Kak, ini, Kak. Siap, siap, nggih, monggo Kak. Ini suaranya malah jernih sekali nih. Nggih, saya coba memberikan apa ya? Pendapat saya terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan? Menurut saya kalau pelajaran PJOK menjadi acuan paling tidak sebenarnya hampir sama ya Kak. Karena apa ya? Di pembelajaran baik mapel di kelas maupun mapel yang lain kemungkinan hampir sama. Akan tetapi kalau mungkin PJOK itu karena kita kan salah satu tujuannya yaitu meningkatkan aktivitas gerak jasmani, kemudian mengembangkan keterampilan ada apa namanya kognitif, psikomotor dan motorik itu kan Kak. Jadi kemudian ada mengembangkan kemampuan fisik juga, membiasakan pola hidup sehat. Itu paling tidak kalau sebagai acuan karena PJOK itu apa ya? Selain mapelnya itu komplit, kemudian pengetahuannya juga komplit, ada geraknya juga dan di dalam mapel yang lain itu saya kira kurang sebegitu komplit dengan mapel PJOK. Kemudian di PJOK itu apa ya? Ketika anak-anak itu tidak ada pelajaran PJOK, pasti anak-anak itu mengeluh dan merindukan. Kok hari ini kita nggak ada, kemudian kita nggak ada aktivitas di lapangan. Nah, paling tidak anak-anak itu pasti merindukan, Kak. Jadi paling tidak kita sedikitlah menjadi apa ya istilahnya? Menjadi idola sekaligus acuan juga itu, Kak. Jadi mapel yang lain itu, Kak. Menurut Berarti saya seperti itu. perbedaannya sama yang kurikulum terdahulu sama sekarang itu bagaimana, Kak? Apakah hampir sama Kalau atau beda jauh? kalau untuk kurikulum yang dulu sama yang kurikulum sekarang mungkin lebih spesifik yang sekarang, Kak. Karena di sini kan lebih apa ya menekankan interaksi kepada siswa. Jadi memahami apa ya berbagai macam karakteristik siswa seperti itu, Kak. Mungkin pengelompokannya lebih meluas ini, Kak, daripada yang kurikulum yang dulu, Kak. Seperti itu. Siap. Terima kasih Kak Rinto sudah berbagi pengalamannya tentang pertanyaan ini Kak di instansi Kak Rinto. Sekali lagi terima kasih Kak Rinto, memang benar ini kurikulum merdeka ini kita diberi keleluasaan ya Kak menurut karakteristik anak. Sebenarnya kita tidak jauh beda Kak ini antara kurikulum terdahulu sama sekarang itu hampir-hampir ibaratnya 11-12. Tapi kita dimudahkan di kurikulum merdeka ini Kak. Terima kasih Kak Rinto. Ada satu lagi yang mau raise hand, monggo Kak. Kak Erma bisa berbagi Kak? Kak Erma. Belum? Ya. Kak Aji, ada Kak Aji?
Monggo Kak Aji berbagi pengalamannya. Yang kedua ada pertanyaan seperti ini Kak. Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa tercapai Kak di di pembelajarannya kakak-kakak sehari-hari Kak, dalam artian saat pembelajaran di sekolah kakak masing-masing. Coba Kak Widi, monggo Kak Widi bisa berbagi Kak. Apakah tujuan-tujuan konteks kurikulum merdeka ini bisa tercapai Kak saat pembelajarannya PJOK Kak Widi di instansinya Kak Widi saat pembelajaran PJOK. Monggo Kak Widi. Kak Widi. Belum? Kak Suhartina, monggo Kak Suhartina. Kak, Oh, dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan ini bisa tercapai? Insya Allah dalam kurikulum merdeka, karena kita itu diberi keleluasaan untuk memilih kegiatan apa yang akan kita lakukan, insya Allah bisa tercapai dengan baik Kak. Ya, siap Kak Suhartina. Apakah itu di instansi Kak Suhartina itu untuk mohon maaf apa ya, karakteristiknya seorang anak atau peserta didik itu kan berbeda-beda. Apakah bisa tercapai Kak? Ya, memang kalau terhadap anak yang kurang, misalnya bisa dikatakan inklusi ya, karena ada anak yang kemarin itu ada yang pemahamannya kurang, itu memang belum bisa tercapai. Tapi kita beri pemahaman sedikit-sedikit agak terlambat terhadap bagi dia daripada anak-anak yang lain. Jadi mungkin ada yang belum tercapai juga. Berarti bisa mengikuti ya Kak ya untuk peserta didik yang notabene belum maksimal. Bisa tapi lambat. Yang satu ada anak yang satu yang agak lambat itu, yang belum bisa membaca itu. Ya. Untuk gerakan-gerakan tersebut juga bisa ikuti. Iya. Kalau gerakan bisa pelan-pelan diajari bisa mengikuti. Cuma kalau untuk yang pemahaman, pengetahuan dia memang terlambat. Oh, ya memang di PJOK itu tidak semua untuk praktek nih Kak. Dalam artian ada pengetahuan juga. Pengetahuan juga. Jadi memang kesulitan ya Kak ya. Untuk mengantisipasinya itu bagaimana Kak langkah Kak Suhartina? Kemarin saya bacakan. Jadi kalau menjawab pertanyaan dibacakan tersendiri, dia tahu kalau dibacakan gurunya, terus menjawabnya juga mengerti. Kalau pas saat pembelajaran prakteknya itu Kak? Kalau prakteknya dia bisa, tapi nganu juga ketinggalan sama teman-teman, tapi bisa mengikuti. Jadi kalau bermain dia juga bisa mengikuti gitu. Bagus sekali. Terima kasih Kak Suhartina, itu bagus sekali ya untuk antisipasi mohon maaf anak yang agak-agak terlambat seperti itu nggih Kak nggih. Iya. Pendidik sudah memberikan fasilitas semuanya, apa yang dimiliki sekolah itu sudah diberikan semua. Tergantung nanti kita
memodifikasikan agar anak lebih leluasa, lebih bisa menerima dan bisa mengikuti terutama ya Kak ya, agar tidak ketinggalan sama peserta didik yang lainnya. Nggih, monggo Kak. Itu juga saya minta anak itu untuk latihan di rumah, terus minta diajari wali murid. Jadi WA wali murid minta anak ini tolong diajarin yang ini, jadi untuk membantu kami di sekolah kan begitu. Oh, berarti tidak hanya di sekolah itu saja nggih Kak nggih? Enggak, harus menghubungi wali murid karena kalau tidak didukung ya anaknya tetap nggak bisa. Termasuk belajarnya membaca itu juga itu menghubungi wali murid biar dileskan atau diajari sendiri kan begitu untuk membacanya. Kalau untuk gerakan terus saya minta di rumah latihan sendiri pakai ini suruh, itu kan membutuhkan wali murid memberikan alat yang dipakai seperti bola plastik atau apa saja yang bisa dipakai kan seperti itu. Bukti dukung untuk saat pembelajaran di rumah dengan wali siswa itu apa Kak itu Kak Suhartina? Itu memang benar ya, saya nggak minta buktinya, cuma itu dulu ketika COVID itu kan ada video-video, tapi yang ini memang saya nggak minta gitu, cuma hanya minta tolong untuk dibantu anaknya ini segera yang ini kan gitu, cuma seperti itu. Mungkin entah video ataupun foto pun itu juga ada nggak Kak? Itu video waktu COVID dulu Pak, kali yang itu. Jadi tidak kalau COVID kan dikerjakan di rumah semuanya. Terus itu minta videonya dikirim. Atau sampai saat ini masih menggunakan itu Kak Suhartina? Masih menggunakan pembelajaran di rumah? Tidak. Nah, sekarang sudah di sekolah sudah tidak menggunakan video untuk bukti itu. Oh iya. Terima kasih Kak Suhartina sudah berbagi pengalamannya di instansi Kak Suhartina. Sekali lagi terima kasih ya. Dalam kurikulum Merdeka, tujuan-tujuan yang diharapkan dapat tercapai karena pendekatannya yang memberikan kebebasan kepada guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan minat murid. Kurikulum ini juga menekankan fleksibilitas Kak dalam perencanaan pembelajaran, sehingga guru dapat mengembangkan program yang relevan dengan lingkungan dan budaya gerak di mana peserta didik berada. Dalam satuan pendidikan pasti akan mempunyai kurikulum satuan pendidikan yang berbeda-beda karena akan disesuaikan dengan aset-aset yang dimiliki sekolah kita masing-masing Kak. Jadi kita tidak harus menuntut yang sekolah itu kok bisa seperti ini, sekolah saya harus juga, itu tidak bisa nih Kak. Karena keterbatasan juga nih Kak. Kita harus menyesuaikan aset-aset yang ada di sekolah kita. Walaupun kita sudah usul berbagai macam itu kan sudah dibagi beberapa aspek atau standar untuk A, untuk B, untuk PJUK dan lain sebagainya. Tidak boleh kita harus nggonku kabeh, nah itu tidak boleh. Seperti itu Kak, terima kasih. Ini kita ke selanjutnya yaitu memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam TP. Nah, ini Kak, dari pemerintah itu sudah membuat CP dan guru ataupun kakak-kakak itu di satuan pendidikan itu diturunkan lagi ke TP-nya Kak. Jadi sudah dibuatkan itu ya.
pada kajian akademik kurikulum untuk pemulihan pembelajaran 2021 kemarin yang perlu dilakukan pendidik yakni pengembangan kerangka dasar dan struktur kurikulum yang telah dirancang di tingkat nasional. Nah, ini tentang CPNIA tadi Kak, di tingkat nasional itu sudah dibuatkan, dirancang ya, ke dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk sampai pada perubahan proses pembelajaran di level peserta didik dan mencapai tujuan pendidikan nasional. Dan tentunya TP-nya itu bisa disesuaikan gitu, dalam artian disesuaikan karakteristik peserta didiknya tadi, betul apa yang dikatakan Kak Arinto tadi ya. Kita melihat peserta didik berbagai macam-macam, kita sesuaikan aja peserta didiknya. Dan yang utama itu juga kita menyesuaikan sekolah kita masing-masing. Begitu kakak-kakak. Atau ada yang bertanya Kak, monggo bisa raise hand. Kalau belum, kita lanjutkan. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Nah ini Kak, apakah masih ada kakak-kakak yang dalam artian nyun sewu, yuk kita olahraga, ini ada bola silahkan sana langsung bermain sepak bola. Walaupun kita sudah membariskan siswa, sudah membuka pelajaran, tapi kita lupa, kadang kita kan manusia ya, mohon maaf ya, memang sering lupa. Kita lupa untuk memberikan materinya apa, terus kita tujuan dari materi itu apa, kita belum menyampaikan, tapi sudah ke intinya Kak. Apakah masih ada Kak ini Kak di kelas 12 ini Kak? Bisa resen monggo Kak untuk berbagi pengalamannya Kak. Kita belajar bersama, kita berbagi, kita mencari solusinya. Monggo Kak bisa resen. Kalau tidak ada, bisa dituliskan di kolom chat Kak, monggo Kak. Apakah masih ada ini pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajarannya. Karena kita fokus pada materi dan aktivitasnya langsung Kak. Monggo Kak, bisa di resen atau kolom chat Kak, monggo Kak. Kak Ridwan, tidak Kak. Kok tidak, bagaimana Kak Ridwan? Jadi tetap tetap seperti modul ajar nggih Kak nggih. Memang benar kita harus. Jadi selama 4 tahun saya mengajar, kita kan ada yang namanya modul ajar. Untuk sekarang modul ajar. Terus ada capaian pembelajaran dan TP. Itu kan nanti sudah dijelaskan di situ tuh Kak. Kalau saya pribadi ketika saya akan mengajar besok pagi, sore atau malamnya pasti saya melihat kalender dan juga materi yang akan diajarkan dulu Kak. Jadi jarang saya misalnya kalau dadaan tidak tahu materinya apa terus cuma diberikan bola, belum pernah seperti itu. Terus sudah dinilai sama kepala sekolah Kak Ridwan?
Sudah, Kak, kemarin Wah, sudah supervisi. jos ini supervisi. Terima kasih Kak Ridwan sudah berbagi, ini bagus sekali nih jos ya. Sama-sama. Sudah disupervisi, jadi memang benar kita tidak bisa langsung iki ono bal kayak kono bal-balan. Jangan sampai seperti itu ya Kak ya. Kita tetap apa namanya? Tetap ke modul ajarnya. Lakukan seperti apa yang sudah diamanatkan pada negara seperti ini. Yang jauh. Jadi filosofi kurikulum merdeka, pembelajaran dalam kurikulum merdeka berpusat pada murid atau peserta didik dan menggunakan asesmen untuk memahami kebutuhan serta posisi murid dalam pembelajaran. Hal ini mengarahkan guru untuk menyesuaikan pembelajaran berdasarkan asesmen-asesmen, memastikan bahwa tujuan pembelajaran tercapai dan tidak hanya terbatas pada materi saja. Yang berikutnya yaitu pengalaman dari backward check itu menyebutkan salah satu metode yang disarankan adalah desain mundur atau backward design, di mana pengajaran dimulai dari tujuan akhir yang diinginkan, apa yang diharapkan dari murid setelah pembelajaran. Dan kemudian dirancang langkah-langkah pembelajaran serta asesmen yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Yang selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi. Dalam kurikulum merdeka, pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan murid, menggunakan berbagai metode dan pendekatan agar pengalaman belajar lebih bermakna dan relevan bagi murid. Ini ada dari Kak Suartina, pengajaran yang dilakukan akan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran, harus memberi tahu dulu materinya dan juga tujuan pembelajarannya. Setelah itu, peserta didik membaca modul dahulu, jika sudah mengerti baru praktek. Terima kasih Kak Ridwan dan Kak Suartina sudah berbagi pengalamannya tentang bagaimana memastikan agar pengajaran kita benar-benar ke tujuan pembelajaran. Kita lanjutkan lagi kakak-kakak. Proses backward check dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawah ini. 1, mengidentifikasi capaian pembelajaran. Yang kedua, menentukan metode penilaian. Ketiga, merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Nah, ini ada 3 nih ya Kak ya. Mungkin bisa kita pakai saat-saat pembelajaran ya Kak ya. Dari backward. Lanjut kita ke pesan kunci. Pesan kunci dari backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran dan penilaian. Seperti itu Kak, pesan kunci dari backward design ya. Kita lanjut aktivitas 2, penyusunan program PJOK. Kurikulum berbasis standar, manakah yang benar definisi di bawah ini? 1, kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Ini kok salah? Salah apa benar Kak kalau seperti ini nggih? Nah, ini kok malah disilang itu Berarti salah nggih. Yang kedua, buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Benar atau salah Kak ini Kak?
Ada yang bisa membantu menjawab, Kak? Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Benar atau salah, Kak, ini? Yang atas tadi salah. Yang kedua, ada bisa yang membantu, Kak? Benar atau salah? Ini salah ya, Kak, ya? Bukan acuan untuk kurikulum ya buku itu. Yang selanjutnya, kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Nah, ini mungkin tentunya benar ini ya terakhir, karena paling dowo itu biasanya benar, tapi tidak terus paling dowo itu benar tidak ya. Ini benar, Kak, kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Ini benar. Kita lanjut. Komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksanaan kurikulum Merdeka. 1. Struktur kurikulum. 2. Capaian pembelajaran. 3. Pembelajaran dan asesmen. 4. Penggunaan perangkat ajar. Kelima, kurikulum satuan pendidikan. Komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan, terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Sumber Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2022 nomor 72. Apakah ini komponen ini kakak-kakak dalam pembelajaran, dalam satuan pembelajaran itu berbeda, Kak? Karena kita melihat aset-aset yang ada. Nah, ini apakah berbeda, Kak, sama komponen kurikulum yang ada di satuan pendidikan? Coba Kak Pasa nih, Kak Pasa yang ada di TK. Ada mboten nggih? Kak Pasa? Cek. Nggih. Ya, Kak. Ya, monggo, Kak. Jadi, mohon maaf, Pak, yang pertanyaannya apa tadi, Kak? Oh ya, pertanyaannya dari 5 komponen ini, apakah 5 komponen ini juga ada di satuan pendidikan Kak Pasa? Oh, iya, Kak. Pada jenjang kami, 5 komponen ini ada, Kak. Ada juga di jenjang TK. Jadi, struktur kurikulum, capaian pembelajaran, dan asesmen, penggunaan perangkat ajar, dan juga kurikulum satuan pendidikan itu juga dikembangkan di kami. Begitu, Pak. Apakah itu tidak membebankan bila mana kan ini kita bisa melihat aset-aset yang ada dan kita dipermudah untuk membuat komponennya ini, Kak? Tidak, Kak. Sebelumnya memetakan dulu aset yang ada di sekolah kami. Kemudian kami juga menentukan sesuai dengan karakteristik peserta didik juga. Jadi kami setiap ajaran baru, tahun ajaran baru itu kami melakukan diskusi bersama dengan seluruh pendidik untuk nantinya merencanakan kurikulum ini dan nantinya juga ketika anak itu sudah memasuki tahun ajaran baru, kami melakukan asesmen awal, Kak. Nanti akan dimasukkan ke dalam komponen kurikulum ini untuk mengetahui karakteristik dari peserta didik tersebut. Gitu, Kak.
Itu ada berapa tuh Kak di TK itu pendidiknya? Kalau untuk pendidik itu disesuaikan dengan sekolah masing-masing, Kak. Kalau di sekolah saya ada 3 kelas, itu ada 3 pendidik dan 1 kepala sekolah, seperti itu, Kak. Oh, berarti Jadi, semua bisa ya Kak ya? Iya, iya, Kak. Oh iya, oke. Terima kasih Kak Pasa sudah berbagi di instansinya Kak Pasa, yaitu di TK nggih. Coba Ya. untuk Kak Maryadi Kak, yang ada di SMK Kak, apakah ini komponen ini juga ada di kurikulum Merdeka di instansinya Kak Maryadi? Monggo Kak, nggih siap. Oke, matur suwun waktu yang telah diberikan saya dari kelima komponen ini pada prinsipnya hampir sama tadi yang dijawab dari Kak Sinten, Kak Pasan apa Sinten mau? Nggih, Kak Pasan. Ada struktur, capaian pembelajaran, terus pembelajaran dan asesmen, penggunaan perangkat ajar, kurikulum satuan pendidikan. Cuman bedanya istilahnya saja. Kalau di SMK sebelum kurikulum itu diterapkan, ada semacam uji publik. Nah, ada semacam uji publik kurikulum yang akan diterapkan itu berdasarkan masukan dari Bapak Ibu guru pengampu, kemudian diuji publikan di satu masyarakat, kedua DUDI plus instansi terkait. Nah itu nanti kalau dari beberapa yang terundang untuk uji publik itu ACC, kemudian baru kita terapkan di proses pembelajaran tingkat satuan pendidikan. Hanya perbedaannya tadi kalau di TK mungkin sebatas mungkin rembukan apa antar guru gitu kalau pemahaman saya tadi. Tapi kalau di SMK ada semacam uji publik yang saya sampaikan tadi melibatkan DUDI, instansi terkait dan masyarakat sekitar atau komite. Jadi untuk kelima komponen yang tersebut ada di instansi SMK Negeri 1 Pajangan. Itu yang bisa saya sampaikan Kak Fasilitator. Siap, terima kasih Kak Maryadi sudah berbagi dari SMK nggih. Tadi dari Kak Pasa, sekarang Kak Maryadi. Memang benar tidak ada yang salah Kak. Kita bisa uji publik juga bisa, kita hanya intern tapi kita ada laporannya, tentunya laporannya itu nanti kan juga bisa dibaca sama pengawas ataupun atasan-atasan yang lainnya. Tapi tentunya lebih bagus lagi, semua tidak salah ya, kita lebih bagus lagi kalau kita uji publik seperti itu Kak. Memang di SD pun juga ada seperti itu nggih. Sampai akhirnya nanti kan juga disahkan kepada atasan yang lebih atas gitu deh. Seperti itu. Ya, terima kasih Kak Maryati sudah berbagi dari SMK nggih. Jadi satuan pembelajaran akan berbeda karena melihat aset-aset dan melihat refleksi dari pembelajaran sebelumnya. Struktur kurikulum merupakan rancangan atau susunan komponen dan elemen kurikulum yang mencakup mata pelajaran atau bidang studi yang akan diajarkan di satuan pendidikan. Capaian pembelajaran yaitu merupakan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh peserta didik dalam suatu unit pembelajaran atau mata pelajaran tertentu. Capaian pembelajaran dirumuskan berdasarkan kurikulum satuan pendidikan dan mengacu pada standar kompetensi yang ditetapkan. Seperti itu, Kak. Kita lanjutkan ke mengapa kurikulum operasional berbeda antara satuan pendidikan.
agar bermakna, kurikulum rasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira kakak-kakak dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Jadi kita tinggal menyesuaikan Kak ini sebenarnya ya. Walaupun peserta didiknya bermacam-macam lokasinya, bermacam-macam karakternya, kita bisa menyesuaikannya. Tidak harus kita harus misal kenceng-kenceng ataupun kita harus A, itu jangan sampai seperti itu ya Kak ya. Karena kurikulum satuan pendidikan, komponen kurikulum satuan pendidikan yang dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri atas karakteristik satuan pendidikan, yaitu visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Kita lanjutkan. Mari berbagi cerita pada saat kakak-kakak menyusun kurikulum. Nah ini Kak, ada yang bisa berpendapat Kak ini Kak, apakah kakak-kakak ini dilibatkan di satuan pendidikan atau hanya cuma ditanya apakah nantinya itu mau minta apa toh, nah, gampangnya kan gitu, dalam artian apa saja tentang PJOK-nya ini Kak. Monggo Kak, ada yang bisa berbagi Kak? Mungkin dari TK Kak Isti ya. Selamat pagi Kak Isti. Monggo Kak Isti dari TK. Kak Isti. Kak Isti? Belum? Ya. Kalau belum dari SD, coba Kak Febri, monggo Kak Febri. Kak Febri? Belum. Kak Widi, monggo Kak Widi. Apakah Kak Widi diikut sertakan untuk menyusun kurikulum ini? Kak Widi? Belum ada, nggih. Kak Ridwan mawon, monggo Kak Ridwan. Perwakilan dari SD Kak Ridwan. Kak Ridwan? Belum. Kak Mariadi mawon, monggo Kak Mariadi. Pokoknya SMK hanya satu ya terus ini. Apakah Kak Mariadi dilibatkan Kak? Monggo Kak. Monggo Kak Mariadi. Matur suwun. Menanggapi dari pertanyaan apakah Bapak Ibu guru dilibatkan dalam proses penyusunan kurikulum di sekolah kami, semua Bapak Ibu guru yang mengampu mata pelajaran dilibatkan dalam proses penyusunan. Tentu saja dalam proses penyusunan tadi seperti yang disampaikan tadi adalah melihat dari aset yang dibutuhkan. Jadi sebelum kurikulum itu diuji pabrikan, Bapak Ibu guru melalui MGMP intern di sekolah istilahnya berembuk untuk menentukan kurikulum. Tapi karena saya di SMK Negeri 1 Pajangan guru PJOK-nya hanya satu, maka saya sering berbagi dengan teman-teman yang kebetulan dekat dengan SMK Negeri 1 Pajangan untuk saling bertukar. Kemudian saya pilih
yang sesuai dengan karakter SMK Negeri 1 Pajangan. Contohnya seperti apa itu Kak Maryadi? Saat-saat Kak Maryadi di SMK itu ikut menyusun kurikulum PJOK Kak? Contohnya dalam proses penyusunan kurikulum PJOK itu tentu saja kita dimintai untuk membuat CP, TP, dan modul ajar. Salah satu contoh modul ajar yang tentu saja disesuaikan dengan aset yang dimiliki oleh SMK Negeri 1 Pajangan. Itu. Jadi kita berarti membuat tidak sangat membebankan ya Kak untuk tidak, karena di itu PJOK. boten, karena itu ibaratnya makanan sehari-hari kita sebagai seorang guru membuat modul CP dan sebagainya itu. Walaupun mungkin pelaksanaannya agak sedikit melenceng menyesuaikan dengan kondisi lapangan. Betul. Ya. Niku Kak fasilitator yang bisa saya sampaikan. Siap. Terima kasih Kak Maryadi sudah berbagi dari SMK Pajangan. Monggo Kak Pasya. Ya Kak, terima kasih atas waktunya. Kak Isi Kak yang Kak Isi masih di narasumber untuk kurikulum PJOK ini kalau jenjang kami mungkin tidak namanya kurikulum PJOK ini ya Kak, tapi di jenjang kami itu nanti ke dalam elemen diri Kak. Jadi masukannya kami saya dan kemarin juga sempat ngobrol juga ini di kami itu apakah nanti yang juga diganti PJOK atau apa itu kami juga masih bingung ya Kak. Kalau di jenjang kami ini untuk pembelajaran PJOK ini masuknya pada menjadi diri Kak. Terdengar tidak Kak? Putus-putus ya Kak. Agak putus-putus nggih. Tahu Kak? Jelas nggak Kak? Belum. Jelas nggak Kak? Terdengar tidak Kak? Nggih, saat ini terdengar nggih. Monggo Kak. Oh, iya. Nah, untuk kami yang TK ya Kak, kami sedikit berbagi ya Kak, untuk kurikulum PJOK ini di jenjang kami itu sebenarnya masih belum PJOK ya Kak, jadi masuknya ke dalam elemen jati diri Kak. Masuknya ke dalam elemen jati diri, kemudian kami masukkannya pada anak-anak itu mampu mengenali diri. Jadi dengan mengenali identitas diri itu nanti anak-anak mampu berfungsi gerak dan juga kematangan emosi. Berarti masih jadi satu nggih Kak Pasang nggih? Iya Kak, karena kita itu karena kami itu masih jenjang fondasi ya Kak, masih dan mungkin itu juga Campun Kak Pasang? Kak Pasang? Oh, ya nggih. Mungkin sudah nggih karena terputus ya. Bisa juga kalau di TK itu memang berbeda Kak. Tentunya semua itu monggo Kak Pasang. Iya Kak, tadi malah kepental saya. Oh, monggo nggih. Iya Kak, itu jadi mungkin maksudnya di situ ya Kak. Jadi kami juga membangun pemikiran ini Kak dari tentang kami itu. Nanti kami hubungkan dengan di kelas PJOK ini juga. Jadi nanti gimana apa yang didapatkan ini nanti juga bisa diterapkan
mungkin bisa kolaborasi juga kan Kak. Jadi kami bisa masih menghubung-hubungkan Kak. Tapi kalau untuk PJOK-nya itu ada di dalam kurikulum kami dan itu masuk di sini itu. Nanti karena di jenjang kami PP itu juga udah disediakan dari kementerian juga Kak. Jadi nanti kita mengembangkannya dalam kegiatannya seperti itu Kak. Berarti kalau di TK itu masih tahap pengenalan ya Kak ya? Atau bagaimana? Atau sudah gerak apa ya namanya? Seperti sudah Kak. Aktif itu? Sudah Kak, kan di dalam SPPPA itu tahapan perkembangan anak itu dari mulai usia 0 sampai 8 tahun itu ada tahap-tahapnya Kak. Dan kalau usia yang TK itu kan sudah usia 4 sampai 7 tahun itu sudah ada juga gerak-gerak lokomotor dan itu sama sudah ada seperti itu Kak. Jadi kita itu stimulus saja, jadi untuk karena kan terkadang ada anak yang kurang terstimulus juga, jadi mungkin tahapannya kita itu menguatkan untuk masuk jenjang berikutnya seperti itu Kak. Nah, mungkin itu pemahaman saya sih Kak. Mohon maaf. Gitu Kak. Siap Kak Pasha, terima kasih sudah berbagi kurikulum PJOK dari TK nggih Kak nggih. Kita itu sebenarnya semua tidak ada yang berbeda Kak, kita sama. Cuma kita hanya untuk memunculkannya itu mungkin yang agak berbeda, tapi kepada semua instansi itu sebenarnya sama karena lahirnya itu kan juga dari kementerian sana juga yang melahirkan yang ini loh. Tinggal kita mengembangkan, kita melihat aset-aset yang ada di sekolah kita masing-masing. Seperti itu, Kak. Begitu, terima kasih Kak Pasha, Kak Mariati sudah berbagi dari SMK, dari TK. Yang SD, monggo Kak siapa? Kak David, monggo Kak David. Kak David? Belum? Ya. Yang satu, bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Tentunya langkah-langkah umum yang sering digunakan oleh guru dalam proses tersebut berdasarkan pedoman dalam pengembangan kurikulum PJOK, yaitu satu, memahami standar dan capaian pembelajaran. Peserta didik, pendidik terlebih dahulu harus memahami standar nasional yang berlaku serta capaian pembelajaran yang diinginkan. Ini mencakup keterampilan gerak, pengetahuan, dan sikap yang perlu dikuasai oleh siswa. Standar ini sering diambil dari kebijakan kurikulum Merdeka dan standar yang relevan dengan jenjang pendidikan. Yang selanjutnya, mengidentifikasi kebutuhan peserta didik, lalu menggunakan pendekatan desain blackboard tadi ya Kak ya. Yang selanjutnya, keempat, integrasi nilai-nilai dan filosofi pendidikan. Yang selanjutnya, menyesuaikan waktu dan sumber daya yang ada di sekolahan juga Kak. Penyusunan program pembelajaran yang menarik dan bermakna tentunya agar aktivitas fisik tetap juga pemahaman pada murid akan pentingnya hidup yang sehat tadi. Kita lanjutkan yang dua, apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK. Ada yang bisa Kak ini menjawab dari nomor 2 ini? Apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajari siswa atau murid di kelas PJOK? Kak Widi, bisa Kak Widi?
Kak Widi. Atau Kak Isti, monggo Kak Isti. Bisa disambi nggih Kak Isti nggih. Belum. Kak Suhartina, monggo Kak Suhartina. Monggo Kak Suhartina. Sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK itu adalah materinya, Kak. Jadi materi yang kita berikan itu yang harus dipelajari murid, dan dia juga harus mengetahui cara melakukannya dengan benar. Iya. Sependapat ya Kak. Betul, okay. Sependapat Kak, memang kita materinya harus sangat bervariatif ya Kak ya. Kalau misal tidak menggunakan atau tanpa alat bagaimana Kak? Apakah peserta didik tetap menganggap itu suatu yang bernilai Kak? Kalau biasanya kalau senam irama itu kan ada yang tidak memakai alat, namun pakai lagu sendiri itu kan, itu alat atau bukan ya? Malah lagu-lagu anak-anak yang diciptakan jadi tidak memakai YouTube atau apa, itu hanya sendiri dinyanyikan sendiri terus digerakkan sendiri begitu. Jadi juga anak-anak juga senang itu. Apa tidak bosan Kak kalau seperti itu anak-anak? Misal 10 menit anak-anak sudah males-malesan atau bagaimana Kak? Biasanya saya minta lagunya, saya minta milih sendiri, terus nanti gerakannya juga diciptakan sendiri. Berarti berkelompok nih Kak? Ada yang kelompok, ada yang sendiri juga. Oh. Kalau senam irama. Berarti bervariatif nih. Iya, jadi banyak sekali gerakan, nanti beranak kan beda-beda. Walaupun ada yang jiplak temennya kan, gerakannya apa, tiru-tiru itu banyak juga kan seperti itu. Apakah itu sudah sesuai Kak? Apa sudah sesuai dengan modul ajar yang dibuat Kak Suhartina? Ya kan modul ajarnya cuma gerakan lengan atau gerakan kaki kan gitu modulnya. Jadi bebas anak-anak mau gerakan lengan itu yang bagaimana terserah seperti apa itu. Gerakan kakinya juga seperti apa, anak-anak bisa menggali apa yang dia pikirkan sendiri itu bagaimana itu. Saya lihat dulu, setelah itu baru nanti bukunya atau teksnya, modulnya itu dibaca anak-anak gitu. Tinggal kita nanti mengembangkan bagaimana yang diinginkan anak-anak gitu ya Kak ya? Iya Kak, seperti itu. Ya, terima kasih Kak Suhartina dari sekolah dasar ya. Iya. Kita lanjutkan yang ketiga. Bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Jadi kita bisa menerapkan ada langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh guru PJOK Kak ini. Yang satu, mengaitkan tujuan pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Yang kedua, menerapkan pendekatan pembelajaran aktif dan berpusat pada murid seperti yang dikatakan Kak Suhartina tadi ya, kita tinggal mengembangkan gitu ya, karena kita berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, menggunakan asesmen otentik. Contohnya, guru dapat mengevaluasi murid melalui partisipasi aktif dalam bermain, uji kebugaran, dan pengamatan terhadap sikap mereka selama aktivitas fisik.
Yang keempat, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, Kak. Yang kelima, integrasi dengan kehidupan sehari-hari. Yang terakhir yaitu pemanfaatan teknologi dan media pembelajaran. Nah, mungkin karena ini seiring berkembangnya zaman yang fenomenal ini, kita jangan sampai teknologi itu kita lupakan ya Kak ya. Tetap kita ada misal di aset sekolah itu ada proyektor, kita manfaatkan, ada perangkat-perangkat pembelajaran yang berbaur IT itu, misal laptop juga kita gunakan untuk pembelajaran ya Kak ya. Kita lanjutkan 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Ini ada 6 Kak. Yang pertama, kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang kedua, konteks masyarakat. Ketiga, waktu. Keempat, alokasi jam pelajaran. Yang kelima, cakupan dan tahapan. Yang terakhir, teknologi. Nah ini Kak, yang terakhir ini pasti walaupun di sekolah kakak-kakak baru ada 1 ya, kita harus sesekali kita gunakan ya Kak ya. Jangan sampai kita terus belum bisa. Nah itu jangan sampai ya, karena kita kan juga punya rekan sejawat, kita ajak untuk membantu bagaimana toh ini mengaktifkan, bagaimana ini caranya untuk agar nanti peserta didik bisa melihatnya. Ini ada 6 ya Kak ya karakteristiknya. Selanjutnya aktivitas 3. Karakteristik utama kurikulum Merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Menurut kakak-kakak, kata kunci apa yang berulang kali telah kita bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Ini bisa dituliskan di kolom chat Kak, monggo Kak. Bisa dituliskan di kolom chat, yaitu menurut kakak-kakak kata kunci apa yang kurang lebih tepat nih Kak nih, yang sudah kita bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK. Monggo Kak bisa dituliskan di kolom chat. Kak Maryati, yaitu menurut kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK, yaitu berpusat pada peserta didik. Ya, terima kasih Kak Maryati. Monggo kakak-kakak yang lain bisa dituliskan di kolom chat.
Dari Kak Suhartina, kata kunci apa yang berulang kali telah kita bahas mengembangkan kurikulum PJOK, yaitu berpusat pada peserta didik dan pembentukan karakter peserta didik. Ya, terima kasih Kak Suhartina. Moga kakak-kakak yang lain bisa dituliskan di kolom chat ya. Melihat sama perbedaan yang terdahulu sama yang sekarang Kak Maryati, kenapa kok ini lebih mudah harus dan juga kita mengembangkannya itu harus melihat atau berpusat pada peserta didik ini Kak Maryati? Nggih, monggo Kak Maryati. Nggih, matur suwun. Kalau ini perbedaan untuk kurikulum yang dulu sebelum kurikulum Merdeka dan sekarang kurikulum Merdeka. Kalau dulu proses pembelajaran PJOK lebih bersifat berpusat kepada Bapak Ibu guru, tentu saja. Sedangkan untuk kurikulum Merdeka ini diutamakan adalah berpusat pada peserta didik, jadi disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Tentu saja itu tidak lepas dari aset yang kita miliki ya. Mungkin kalau dulu proses pembelajarannya dari tahun ke tahun itu. Jadi materinya atletik ya sama, atletik, bola voli dan sebagainya. Tapi kalau berdasarkan dengan kemampuan kurikulum yang sekarang, kurikulum Merdeka, para siswa diberi kebebasan untuk memilih proses pembelajaran yang sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau saya pribadi kok malah kadang agak lucu guys. Mungkin kalau di TK sama SD proses pelatihan motorik dasar gitu, tapi kalau di SMK kalau kita meruntut dengan kemampuan anak itu sangat berbagai macam, sehingga jujur kalau saya pribadi kalau nuruti kemampuan anak sangat repot, karena berbagai macam kemampuan harus kita akomodir. Di tingkat SMK gini. Saya tidak berbicara di tingkat SD, TK, SD, dan SMP. Karena kalau SMK itu anak sudah mulai berpikir kritis, sehingga saya tidak mau kalau pelajaran itu, saya maunya pelajaran sepak bola, terus yang satu pengennya bola voli, terus yang satu pengennya senam. Nah itu bagaimana kita harus bisa mengakomodir, walaupun itu proses pembelajarannya tidak bisa dilakukan secara bersamaan. Jadi dalam proses penentuannya ya sudah, kemauan anak kita akomodir, tapi step by step dalam proses pelaksanaannya. Untuk mensiasati itu hal tersebut itu bagaimana Kak? Karena kan Kak Maryati membuat modul ajar. Nah nanti kan bila mana modul ajar itu tidak sesuai yang diharapkan kepada Kak Maryati bagaimana? Karena kan anak mintanya ABCD yang sudah dikatakan. Saya selaku guru PJOK tentu saja harus berkolaborasi dengan pihak sekolah untuk mengakomodir kemampuan dan kemauan anak itu dalam bentuk ekstrakurikuler, Kakak. Jadi untuk lebih dalam, bagi anak yang suka mungkin pencaksilat, oke, kita kasih dasarnya dulu aja, nanti kalau
para siswa yang pengen lebih mendalami pembelajaran pencaksilat, silahkan kita arahkan masuk ke ekstrakurikuler sesuai dengan harapannya. Jadi kalau dengan waktu yang sedikit minim, kita harus mengakomodir dengan yang istilahnya kemauan banyak anak. Menurut saya, untuk mencapai hasil yang maksimal kok saya pikir agak kesulitan. Kembali lagi kepada tujuan awal dari proses pembelajaran adalah kalau bagi saya di tingkat SMK itu adalah meningkatkan dan mempertahankan kebugaran jasmani para siswa. Jadi secara detail kemampuan anak nanti biarlah diasah di bagian ekstrakurikuler atau disarankan untuk masuk ke klub-klub olahraga yang ada di sekitar lingkungan SMK. Itu berarti diarahkan ke apa ya namanya, ke wadahnya sendiri ya Kak ya? Kita hanya ngasih pemahaman secara dasarnya saja. Kita kasih, pencaksilat itu unsurnya seperti ini, ada tendangan, ada pukulan. Nah, untuk teknik yang lebih jauhnya kita arahkan ke wadah yang istilahnya yang benar-benar kompeten. Saya pikir niku Kakak yang ya, terima kasih Kak Mariati sudah berbagi dari SMK ya. Karena memang SMK itu luar biasa, sudah pemahamannya itu sudah wow ya, beda dengan SD mungkin ya, SMP, TK. Nah, ini kan memang wadahnya sendiri harus istilahnya harus ada, harus paten ya. Kalau di SD ataupun TK kan hanya beberapa nggih, wadahnya itu ada tapi hanya beberapa. Terima kasih Kak Mariati sudah menanggulangi peserta didik yang fenomenal meminta ABC tadi. Kita lanjutkan ke apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka, yakni 1. Fokus pada materi esensial, yaitu muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Tadi sudah dikatakan Kak Mariati, memang benar ya, ada wadahnya ini karakter peserta didik bermacam-macam. Minta yang ini harus wadahnya ke sana, kita cuma bisa apa ya, bisa mengenalkan ya Kak ya. Yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter, yaitu pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Ketiga, fleksibilitas pembelajaran. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidik, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Nah, ini memang di kurikulum merdeka ini diberi yang sefleksibilitas pembelajarannya ya Kak ya, disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan peserta didik dan tentunya satuan pendidik itu Kak, dalam artian ya sekolahnya kakak-kakak masing-masing. Seperti itu Kak. Selanjutnya mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Nah, ini di LMS ya Kak ya. Di LMS nantinya kakak-kakak saya ulangi ya. Mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengkaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka ini. Nah, lalu, ini Kak, Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan
yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki, lakukan, atau bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Sumber halaman 10 2022 dari Dewantara 1936. Monggo Kak, bila mana ada yang berpendapat Kak, kita tebali ya, kita garis bawahi. Apakah ada yang berpendapat juga dari kakak-kakak tentang dari Ki Hajar Dewantara ini Kak? Atau apakah kita juga seperti itu Kak dalam kurikulum Merdeka ini, seperti Ki Hajar Dewantara telah membentuk landasan bagi pengembangan sistem. Monggo Kak Pasa. Cek. Terdengar tidak, Kak? Nggih? Terdengar tidak? Agak putus-putus Kak, agak putus-putus. Gimana ya? Monggo Kak, bisa langsung mawon nggih. Oh iya. Saya bisa jawab ya Kak ya. Terdengar tidak? Putus-putus ya Kak. Atau di kolom chat saja Kak, nanti saya bacakan. Oke. Gitu ya, Kak Pasa ya. Kita lanjutkan nanti sembari Kak Pasa menulis kolom chat, nanti kita bahas lagi Kak. Selanjutnya pada akhir sesi kita hari ini kakak-kakak, satu, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apakah kita seprinsip dengan 3 aspek tadi loh Kak, ini maksudnya itu. Yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Ya, tadi kakak-kakak sudah berbagi pendapatnya, berbagi pengalamannya tentang memahami pengembangan kurikulum PJOK. Sekejap nggih nyun sewu. Kita lanjut ya Kak ya, mohon maaf ada kendala sedikit. Saya ulangi, pada akhir sesi kita hari ini kakak-kakak, satu, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Seperti itu Kak. Yang selanjutnya adalah terima kasih Kak ini Kak. Ini sudah di akhir penghujung tentunya. Tadi ada Kak Pasa. Nah ini. Menurut apa nih? Menuntun maksudnya adalah kita sebagai guru mendampingi tanpa mendikte anak Kak. Oh iya. Kita menebalkan bakat dan minat anak. Nah ini tadi kita tebalkan yaitu tentang menebalkan bakat dan minat anak ya Kak ya. Yang harus digarisbawahi, ditebalkan ya Kak ya.
tentunya apa ya? Tentunya kita ya menurut karakteristik peserta didik seperti itu ya Kak Pasa. Dari Kak Isti, maaf ya Pak Mendua, soalnya ngisi materi di TBM Luru Ilmu Kalurahan Sumbermulyo. Siap Kak Isti, terima kasih. Seperti itu kakak-kakak, kita sudah di akhir penghujung, kita beri aplaus untuk kakak-kakak semua sudah melewati 2 JP ini ya Kak ya. Kita beri aplaus. Mohon izin untuk tutup share screen Kak, dan kita tentunya foto bersama, bisa open kamera Kak. Monggo Kak, bisa open kamera. Ya Kak Widi dicari-cari tadi ya. Ya, kita gaya biasa dulu saja ya Kak ya. Siap, 1. Yang bisa open mic, open cam, silahkan open cam ya Kak. Kak Isti bisa Kak Isti? Ya, 1, 2, 3. Sekali lagi Kak, nggih. Kita gaya bebas sekarang nggih. Kita gaya bebas, siap 1, 2, 3. Ya, terima kasih kakak-kakak. Untuk pertemuan kita sudah di akhir penghujung. Mohon izin untuk stop record-nya Kak.